Hai sang juara, apa kabar? Wah, senang sekali nih aku Ayu Wulandari bisa menyapa lagi sang juara dalam Jabar Sport Juara. Nah, kali ini Ayu bakal membagikan informasi terkait persiapan atlet Soina Kota Bandung mewakili Jawa Barat menuju Special Olympic World Summer Game Berlin. Wah, kira-kira seperti apa? Selengkapnya dalam Jabar Sport Juara. Special Olympic World Summer Games merupakan event olahraga inklusif terbesar di dunia. Tahun ini Special Olympic World Summer Games akan berlangsung di Berlin, Jerman. 26 cabang olahraga dilombakan dan dipertandingkan mulai 17 hingga 25 Juni 2023. Seperti halnya kategori umum pada ajang Special Summer Games ini, Indonesia pun turut berpartisipasi. Kontingen Indonesia dengan kekuatan 42 orang termasuk 25 atlet, 12 pelatih bertekad mampu meraih 10 medali emas dari 7 cabang olahraga yang diikuti. Target 10 medali emas 2 diantaranya diharapkan dari cabang atletik melalui sosok atlet asal Kota Bandung, Dewangga Kanahaya Iskandar. Ya, sang juara, dalam waktu yang gak lama lagi ini akan digelar Special Olympic World Summer Games Berlin. Dan untuk mengetahui seperti apa ya persiapannya sejauh ini atlet Soina Kota Bandung, kita bakal ngobrol bareng bersama Ketua Soina Kota Bandung. Halo Pak Karim, apa kabar? Baik, selamat. Pak, gimana nih? Sebentar lagi ya, berapa lama lagi nih menuju gelaran event Special Olympic World Summer Games ini? Oh ya, itu kan nanti bulan Mei ya, Mei sampai Juni gitu ya. Ya, selama ini kita sudah melakukan pelatihan secara khusus lah untuk Dewangga dalam rangka persiapan itu. Tapi kan sebelumnya memang beliau ini kan sudah hasil dari Pesonas ya, di Semarang, bahwa beliau diutus untuk itu. Nah, persiapannya kita sudah menunjuk 2 pelatih untuk menangani secara langsung, Pak Hanu dan Pak Insan. Gitu. Oke, kalau sebelumnya event ini pernah diikuti sama atlet Soina Kota Bandung juga tidak? Pernah, cuman bukan dari atletik ya. Waktu itu ada bulu tangkis, ya alhamdulillah juga waktu di Amerika berhasil dengan baik ya. Oh, dapat medali juga? Dapat medali emas. Prestasinya sejauh mana? Saat itu dapat medali emas dan 1 perunggu. Oke, baik. Nah, kali ini yang lebih dipersiapkan apanya sih selain tentunya pelatihan fisik mungkin yang diperkuat ya? Ya tentu mental ya, karena komunikasi juga harus jelas gitu ya. Jadi tidak boleh informasi atau instruksi yang anak menjadi seolah-olah multi tafsir gitu ya. Jadi kalau berlari itu seperti apa, jangan juga nanti instruksi yang lain. Karena daya tangkapnya juga agak ini di bawah ya. Jadi kalau mau berlari kaki seperti apa itu harus dicontohkan, kira-kira seperti itu. Baik. Nah, kalau Pak Karim sendiri melihat potensi Dewangga sejauh ini seperti apa? Kalau untuk kelas dia, insya Allah dia akan berprestasi di sana, karena kan nanti juga akan ada perankingan kembali gitu ya. Jadi dia saat ini termasuk dalam kelompok elit gitu ya. Kelompok elit itu seperti apa, Pak? Kalau sepak bola ibaratnya Liga 1-nya lah gitu ya. Oh, oke, lumayan atlet yang diprioritaskan dan diperhitungkan begitu ya. Oke. Baik. Nah, Dewangga biasanya latihannya di mana aja nih Pak? Persiapan dari Kota Bandung sendiri? Iya, secara khusus memang kita fokuskan di sini ya. Tapi kalau ada hal yang lain juga bisa di Sidolik bergabung dengan teman-teman yang lainnya. Karena kalau pelatih sendiri juga agak bosan ya. Terkadang dia bergabung dengan teman-teman yang lain gitu. Tapi secara khusus kita fokuskan untuk di sini karena lintasan juga mendukung untuk itu gitu. Oke, baik. Sebentar lagi kan bulan puasa. Apakah latihan ini juga akan tetap dilaksanakan untuk Dewangga? Secara khusus mungkin ya, cuman mungkin porsinya yang agak di ini ya, atau dikurangi. Mungkin ya dikurangi dan mungkin jadwalnya yang dirubah. Kalau misalnya sekarang belum puasa bisa jam-jam 1 jam 2 gitu ya, mungkin nanti ya 4:30 atau jam 5 lah gitu ya. Oh, menjelang buka puasa ya Pak ya? Iyalah, kita kan nanti pelatihnya juga takutnya berbuka juga. Baik. Baik, Pak Karim sendiri gimana nih melihat atlet-atlet lainnya selain Dewangga, ada lagi nggak bibit atlet yang mungkin potensinya ini tinggi? Sesungguhnya ya kita kan kemarin berharap dari renang ya, karena waktu di Pesonas kita dapatnya di renang itu banyak, ada 8 medali emas, tapi ternyata
Karena sistemnya bukan hanya melihat dari Pesonas, tapi ada penyebaran pemerataan untuk semua daerah Indonesia, sehingga ya kita cuma dapat satu gitu. Sesungguhnya banyak potensi yang lain gitu ya. Kalau mau direk secara ini, kemungkinan Kota Bandung sebenarnya bisa sampai 10 sebenarnya. Sebenarnya, tapi yang diloloskan hanya satu. Ya, karena tadi pemerataan dalam konteks seluruh Indonesia gitu. Karena kan kontingen Indonesia gitu ya. Baik, oke. Optimis tidak Dewangga bakal membawa medali ke Indonesia? Ya harus optimis dong gitu kan, karena pelatihan dan juga kita lihat apa yang telah dilakukan para pelatih juga waktu di nasional juga ya mudah-mudahan lah dia dapat berhasil demi mengharumkan nama bangsa dan juga dirinya sendiri ya, terutama kan dirinya sendiri ya. Dan juga Kota Bandung mungkin berimbas. Asal dari mana? Asal dari Kota Bandung. Oke, dan pastinya membawa nama Jawa Barat. Oke, Pak Karim, ayo pengen ngobrol lagi lebih jauh terkait persiapan event besar ini ya, bareng sama pelatih dan juga atletnya langsung Dewangga, boleh tidak? Oke, terima kasih Pak. Kita cari ya pelatih dan juga atletnya langsung yang kebetulan lagi berlatih nih di sini kali ini ya. Di bawah asuhan duet pelatih Hanu Resi Nurjati dan Ihsan, persiapan Dewangga terus dipacu. Meski tahap persiapan masih bersifat desentralisasi, namun 5 kali dalam seminggu termasuk di bulan suci Ramadan, Dewangga tetap menjalani latihan lari 100 dan 200 meter. Ada Pak Hanu. Pak Hanu ini merupakan komandan Pelatnas ya untuk event Special Olympic World Summer Games yang diselenggarakan di Berlin. Halo Pak Hanu, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik, dan ini atletnya nih, Dewangga ya. Oke, kita ngobrol dulu sama pelatihnya sebelum nanti kita ngobrol sama atletnya. Pak Hanu, dari Soina Kota Bandung ini yang dikirim Dewangga aja ya? Baik. Ya, jadi sesuai dengan SK dari pusat bahwa memang Dewangga terpanggil satu-satunya dari atlet Kota Bandung mewakili Jawa Barat ke nasional. Kalau melihat potensi Dewangga sendiri sejauh ini gimana? Ya, kalau melihat kemarin sih memang begitu kita daftarnya online begitu ya. Dewangga ini masuk di kelompok A. Jadi kelompok A ini adalah kelompok elit gitu. Kelompok elit. Oke, kelompok yang cukup diperhitungkan begitu? Di dunia begitu. Wow, di dunia. Sebelumnya prestasi yang diraihnya apa aja sih? Dewangga ini dari tingkat kota, provinsi dan ASEAN pernah juara. Dia juga di Pesonas kemarin itu di Semarang juara 1. Gitu. Juara 1. Dan latihan seperti apa nih yang sekarang diprioritaskan sama Dewangga? Ya, untuk sekarang ini sesuai dengan program yang di Pelatnas begitu ya, kita memasuki tahap persiapan khusus, di mana tahap persiapan khusus ini lebih ke detail-detail teknik, misalkan start blocknya seperti apa, terus kalau misalkan nanti juga dia akan turun di estafet, bagaimana cara dia memindahkan tongkat tersebut supaya tidak jatuh dan sebagainya. Oke, baik. Rencananya nanti di bulan puasa latihannya akan sama nggak sih porsinya dengan bulan-bulan sebelumnya atau tidak? Oke. Tentunya akan ada pengurangan intensitas dan volume ya, paling tidak untuk menjaga supaya hasil latihan 3 bulan kemarin atau bulan kemarin ini terjaga. Setelah Lebaran masih fit seperti itu, sehingga nanti begitu setelah Lebaran kita akan melakukan Pelatnas selama 30 hari. Itu di Semarang nanti. Dipusatkan di Semarang untuk Pelatnasnya ya. Nah, kemudian untuk event Special Olympic World Summer Games Berlin ini ada berapa cabang olahraga yang dipertandingkan? Ya, sebenarnya sangat banyak. Cuman memang kemarin itu kita mendapatkan kuota atlet sangat sedikit ya. Berbeda dengan World Games yang sebelumnya kita dapat 100 kuota atlet. Tetapi yang sekarang ini entah bagaimana, kita hanya mendapatkan 25 atlet, sehingga kita harus memilah cabang olahraga mana yang memang banyak mengoleksi medali nantinya, sehingga sekarang ini kita hanya mengirimkan 7 cabang olahraga di luar olahraga bergu, karena olahraga bergu akan memakan banyak atlet begitu ya, tapi medali yang direbutkan cuma 1. Untuk itu kita PP Pusat dalam hal ini memberikan kebijakan bahwa cabur-cabur yang akan kita ikuti nanti itu adalah cabur-cabur yang banyak nomor pertandingannya seperti atletik, renang dan sebagainya. Baik. Nah, ini kan tidak hanya dari Kota Bandung saja ya. Pak Hanu juga komandan Pelatnas ini tentu tahu dong potensi atlet di daerah lainnya seperti apa nih, boleh diceritakan?
Baik, kemarin juga kita berkesempatan keliling ke sana. Jadi kan di pemusatan latihan itu dibagi dua, ada yang namanya desentralisasi, di mana sentralisasinya di daerahnya masing-masing. Ya. Nah sekarang sedang berjalan gitu ya, sampai bulan April ini. Nah nanti 1 Mei baru namanya sentralisasi yang itu dilaksanakan terpusat, jadi semuanya berkumpul bareng, latihan bareng di Semarang. Nah kemarin memang kita sudah keliling dan memastikan bahwa atlet-atlet yang ada di seluruh provinsi yang ada di Indonesia ini yang masuk dalam delegasi kontingen nanti kita dapatkan dalam keadaan kondisi baik, kondisi baik, dan mereka pun sama dalam hal ini sedang melakukan persiapan di tahap persiapan khusus tadi. Jadi yang senam juga sedang latihan senam, yang atletik latihan dan sebagainya. Dan kemarin kita mendapatkan hasil monep itu apa istilahnya kondisi anak-anak baik dan sesuai dengan apa yang diprogramkan di Platnas. Oke, nah ini kan banyak sekali cabang olahraga yang dipertandingkan di sana. Yang menjadi cabang olahraga unggulan dari Indonesia apa? Ya tentunya setelah melihat kemarin di daftar online itu atletik salah satu unggulan, juga bulu tangkis. Bulu tangkis. Nah sebenarnya sih ada juga beberapa yang di nomor senam artistik dan ritmik itu juga kita berpotensi mendapatkan medali di sana. Dan kemarin target dari ketua PP Soina atau ketua Soina Indonesia minimal kita dapat dari 7 cabang olahraga yang kita ikuti adalah minimal 1 cabur 1 medali. Tetapi saya melihat sih potensi sangat banyak sehingga akan melebihi target itu. Wow, sangat optimis tentunya ya dengan perolehan medali dalam event ini. Kita ngobrol dulu sama Dewangganya nih. Dewangga udah berapa lama sih jadi atlet? Waktu kelas 4 SD masuk, saya humaniora dulu, sekarang Soina sama NPCI. Oke, sekarang kelas berapa? Kelas 10 SMA. Oh, kelas 10 SMA konsisten ya jadi atlet. Gimana sih? Kenapa suka olahraga? Biar juara 1 menang medali emas. Wih, targetnya juara 1 medali emas. Sejauh ini medali yang paling keren yang udah didapat sama Dewangga apa? Emas ASEAN Autis Game. Oh, ASEAN juara 1. Keren ya juara 1 ya. Senang gak sih? Pastinya senang ya. Senang. Pastinya senang. Kalau latihan nih, yang paling capek latihan fisiknya apa? Latihannya apa yang paling capek? Belum tahu sih. Biasa aja. 400 sampai enggak? Capek. 400 meter. Oke, baik ya. Nah, Dewangga biasanya latihannya sehari berapa kali? Senin sampai Jumat. Oh, 5 hari dalam seminggu ya. Oke, pagi, siang, atau sore? Siang. Siang ya? Ya. Oke, dari jam berapa aja? Jam 1 sampai jam 3. Oh gitu. Kalau dukungan orang tua sejauh ini senang juga ngedukung Dewangga juga? Bebas sih. Oh, orang tua juga pastinya dukungannya penuh ya dari orang tua ya? Oke, baik. Nah, ini enggak sih deg-degan nggak mau lomba? Enggak deg-degan, biasa aja. Wah, ini kayaknya udah terbiasa ikut kompetisi seperti ini, apalagi udah banyak sekali medali yang didapat gitu ya. Nah, kita kembali lagi sama Pak Hanu. Pak Hanu, kalau misalnya melihat potensi dari Dewangga, kira-kira kemampuan apa saja yang perlu ditingkatkan dan perlu dilatih lagi? Oke, setelah kita evaluasi dari beberapa latihan kemarin, terutama di tahap persiapan umum dan khusus di pertengahan begitu ya. Dewangga memang kita harus memberikan tambahan latihan untuk daya tahan kecepatannya. Karena kan dia juga nanti akan diturunkan di nomor 4x400. 4x400. Nah, setelah kita lihat memang di lari 400-nya masih nahan-nahan gitu. Karena mungkin dia perlu banyak adaptasi lah di lari 400 ini. Karena kan selama ini juga dia juaranya di 50 meter, 100, 200 gitu. Oke, jadi ini nomor baru untuk Dewangga. Kita coba di 400 ini, apalagi ini kan estafet nomor teknik, ada pemindahan tongkat itu. Makanya sekarang pun nanti kita akan latih itu. Jadi dia bagaimana sebagai pelari pertama menyerahkan tongkat itu ke temennya gitu. Dan Dewangga juga sudah sangat memahami akan teknis. Ya kita seperti akan coba begitu. Oh, baru akan coba karena kan di persiapan khusus ini kita coba, dan nanti pemantapannya nanti di Platnas nanti gitu. Karena ketemu dengan timnya yang 4 orang itu. Kalau sekarang kan
pengenalan dan sebagainya lah supaya dia paham begitu kan. Tapi sebenarnya sebelumnya juga pernah dicobakan, pernah diberikan. Tapi kan memang anak-anak kita terutama dewanga kadang suka lupa gitu ya, gampang lupa, sehingga kita harus terus memberikan lagi begitu. Oke. Kendala apa lagi yang ditemui selama latihan selain tadi mungkin atlet-atletnya yang gampang lupa begitu ya, untuk mengingatkan lagi dan terus mengingatkan, atau apa kendala apa lagi yang ditemui? Ya, kalau dewanga sih sementara ini aman. Ya. Asalkan tadi ya, karena dewanga ini kan ada double-nya, ada autisnya. Ya. Jadi dewanga ini tidak boleh sama sekali makan apa dewanga. Wah, ada pantangannya. Iya. Mie rebus nggak boleh, kenapa? Karena boyot. Boyot itu apa? Jadi lambat. Oh, jadi lambat. Karena apa? Karena dia akan terdistraksi. Karena gini, mie itu kan terbuat dari tepung. Iya. Nah, tepung itu kan dari beras. Oke. Nah, untuk kasus-kasus dengan hambatan autis itu, jadi si gluten itu nggak boleh sama sekali. Akan membuat distraksi. Distraksi itu akan merubah perilaku. Dia bisa ketawa-ketawa sendiri, bisa ngamuk, bisa larinya nggak benar dan sebagainya. Nah, ini yang kita harus kita harus pastikan dia aman dari gluten tadi. Karena memang menurut para ahli, ketika anak autis ini makan gluten, itu efeknya bahayanya 3 kali morfin. Wow, Gitu. Ternyata ya, jadi dari makanan aja ini perlu diperhatikan. Salah satu baru satu mungkinnya gluten, apalagi yang perlu dihindari? Ya, gluten itu kan banyak dari goreng-gorengan, mie, pokoknya dari terigu atau gula, gitu ya, gula putih dan sebagainya. Nah, ini juga akan membuat itu, makanya minum-minum kayak teh, sosro dan sebagainya nggak boleh. Jadi ya benar-benar makanan yang sehat. Jadi makanan favoritnya apa? Sayur dan buah. Telur. Sayur, telur, buah juga ya? Iya. Oke. Sukses ya untuk Dewangga, semangat terus. Yang pastinya nanti ke Indonesia pulang membawa medali emas. Yeay, terima kasih Pak Hanu. Sehat dan sukses terus untuk Anda juga.